Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Oke, kali ini saya mau bahas atau cerita soal jenis tinta apa saja yang anti luntur. Ya, banyak sekali nih teman-teman yang kalau mau beli printer itu selalu nanya, tintanya luntur nggak, anti air nggak, seperti itu ya. Nah, jadi di pasaran atau pada umumnya itu tinta apa saja yang digunakan untuk kita mencetak di berbagai media kertas, terutama ya. Nah, printer yang kali ini atau yang sering saya bahas itu adalah printer untuk penggunaan di rumah dan juga kantoran, yaitu printer inkjet atau inktank. Dan ada satu lagi, yaitu sebenarnya printer laser. Tapi printer laser ini menggunakan toner ya, dia bubuk toner, jadi dia tidak menggunakan tinta. Dan bubuk toner itu cuma satu macam aja, jadi nggak ada macam-macam. Jadi kita nggak bahas itu, yang kita bahas adalah jenis tinta apa saja yang anti luntur. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua jenis tinta ini yang saya kasih gambar di sini ya, jenisnya ada pigmen, sublim, solvent dan juga art paper itu bukan semuanya digunakan atau tidak merupakan tidak menjadi standar dari sebuah printer inkjet atau inktank yang kita gunakan saat ini. Nah, jadi tinta-tinta ini digunakan pada mesin inkjet tapi mesinnya berbeda ya. Jadi memang masing-masing mesin itu punya printhead atau istilahnya karburator itu yang memang didesain untuk menggunakan jenis tinta tertentu. Jadi sama seperti kita punya mobil, ada mesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar dan juga ada mesin bensin yang menggunakan minyak bensin. Jadi tidak bisa disamaratakan. Oke, kita coba cek dulu ini apa aja. Yang pertama tinta pigmen. Tinta pigmen itu adalah jenis tinta yang berbahan dasar air. Ya, jadi terdiri dari diluent. Diluent ini artinya seperti larutan ya. Jadi juga ada pewarnanya, coloran dan dia ada pigmen atau pigmentasi yang digunakan sebagai campuran untuk membuat sebuah tinta berjenis pigmen. Nah, untuk hasil cetak menggunakan tinta pigmen ini warnanya tajam, solid ya, dia lebih pekat dan juga dia pastinya anti luntur. Jadi lebih tahan lama jika terpapar sinar matahari. Ya. Oke, ini tinta pigmen. Nah, printer pada umumnya ada yang sudah menggunakan tinta pigmen. Jadi biasanya tinta blacknya itu pigmen, tapi colornya itu masih dye. Jadi tinta blacknya itu digunakan untuk mencetak dokumen, sehingga dokumen yang kita cetak itu nggak luntur. Jadi kualitasnya sama seperti printer laser. Oke, itu yang pertama. Nah, biasanya ini contoh-contoh ya. Biasanya teman-teman menggunakan printer dengan jenis tinta pigmen itu untuk cetak apa aja. Yang pasti dia bisa cetak foto, cetak brosur, ya, bikin kalender juga bisa, ya. Itu secara umum dapat digunakan pada media kertas HVS, inkjet paper, matte paper, glossy, photo paper, atau buffalo, PVC ID card, Concorde, TIK, dan juga BC. BC ini brief card, kertas yang biasa dipakai untuk cetak undangan. Ya. Nah, ini biasa nih kita bisa bikin pas foto, Polaroid, kalender, dan juga brosur. Tinta pigmen ini sudah banyak digunakan pada printer inkjet atau inktank. Jadi ini merupakan salah satu jenis tinta yang cukup ramah di printhead printer inktank atau inkjet. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tinta sublim. Nah, tinta sublim ini adalah jenis tinta yang bahan dasarnya minyak. Ya, dia pasti karena bahan dasarnya dia lebih banyak minyak, dia lebih tahan air, tidak mudah luntur dan juga tidak pudar. Ya. Nah, karena bahan dasar tinta ini adalah minyak, jadi tinta ini sangat kental. Ya. Jadi semua mesin printer yang menggunakan jenis tinta sublim ini, printheadnya ini memang harus harus menggunakan printhead yang khusus untuk tinta sublim. Dan juga harus sering digunakan untuk mencetak supaya printhead atau lubang nozzle-nya itu tidak macet atau mampet. Nah, untuk tinta sublim itu karena dia sifatnya itu sublim, menyublim ya. Jadi dia berpindah dari satu media ke media yang lain dengan sistem panas, dingin dan juga panas kembali ya. Jadi sistemnya itu dia adalah memindahkan gambar dari media kertas, biasanya kita menggunakan kertas transfer, itu ke media seperti ini, kayak kaca, mug,
gelas seperti ini ya. Jadi bikin pin seperti ini kita menggunakan tinta sublim. Ya. Nah, biasanya menggunakan transfer paper atau inkjet paper. Produk yang biasanya digunakan atau dicetak adalah sablon kaos ya berbahan polyester. Kita mau bikin sablon baju, pin ya tadi pin ya berbentuk seperti ini ya pin ya. Dan kemudian juga mug, keramik atau juga piring. Jadi bahan kaca dia bisa nempel di bahan-bahan seperti itu karena sifatnya yang tadi dari dingin ke panas ke dingin lagi. Ya, jadi banyak sekali yang menggunakan tinta sublim untuk mencetak media-media souvenir. Ya, karena sifatnya yang seperti ini, jadi banyak yang mencetak souvenir-souvenir seperti ini. Oke, nah untuk tinta sublim ini sendiri tidak merupakan standar dari sebuah printer inkjet. Jadi ini adalah tinta di luar tinta standar. Oke. Nah, terus satu lagi yang ketiga tinta solvent. Tinta solvent ini jenis tinta yang terbuat dari cat duku. Ya, ini seperti bahan cat. Jadi dia ada campuran minyak, ada campuran mungkin thinnernya atau mungkin coating-coating lainnya karena apa? Tinta ini sangat waterproof. Dia tidak luntur terkena air dan juga sudah anti UV, ultraviolet. Jadi buat untuk bahan-bahan yang dicetak tahan pudar dengan sinar matahari. Jadi ini untuk bahan-bahan outdoor ya. Kita bisa bikin custom vinyl nih, bahan-bahan vinyl ya. Untuk bikin banner, X-banner, vinyl backlight, billboard, neon box dan lain-lain. Dan juga untuk misalnya teman-teman bikin stripping itu di mobil atau stiker yang buat dekorasi mobil atau motor itu yang biasa dipakai di outdoor karena terkena paparan sinar matahari dia sangat baik dan tidak mudah lentur karena bahannya itu adalah bahan dasar dari cat duko ya. Cuma satu hal yang perlu diperhatikan adalah tinta solvent ini biasanya digunakan pada mesin-mesin cetak berukuran lebar dan juga bau tintanya ini sangat keras ya, sangat menyengat. Jadi harus di satu ruangan yang sirkulasinya bagus ya. Jadi tidak boleh di satu ruangan tertutup karena berbahaya untuk kesehatan. Dan biasanya untuk mesin-mesin outdoor itu ukurannya lebar 3 meter, 5 meter. Dan ini untuk penggunaan di outdoor. Dan yang pasti jenis tinta ini tidak digunakan pada printer inkjet atau printer intank. Karena ini sudah beda kelas dan juga beda mesinnya. Oke, nah kita lanjut yang keempat, tinta art paper. Nah, tinta art paper ini jenis tinta yang bahan dasarnya juga ada campuran minyaknya, tapi tidak sebanyak atau sekental tinta sublim, ya, tinta sublim ini. Jadi tinta art paper ini dia campurannya itu memang ada minyaknya 60% dan mungkin sisanya air 40% yang digunakan apa? Air ini sebagai pelumas atau pelicin supaya tinta ini bisa masuk ke dalam printhead. Nah, tinta yang berbasis minyak inilah yang digunakan untuk mencetak pada media kertas art paper, art karton, stiker-stiker vinyl, kromo, bontak, atau media transparan, atau bahan-bahan yang licin yang tidak berpori. Ya, tidak berpori. Tidak berpori artinya apa? Kertasnya itu tidak punya pori-pori sehingga dia tidak bisa menyerap tinta. Jadi kalau kita mencetak dengan menggunakan tinta biasa, tinta pigmen atau tinta dye, otomatis kita mencetak di media kertas art paper ini dia tidak akan menempel, alias tintanya blobor, karena kertasnya tidak bisa menyerap tinta. Nah, justru dengan tinta art paper ini yang punya bahan dasar minyak, dia memiliki coating atau lapisan sehingga dia bisa menempel pada media-media seperti ini, media-media yang licin. Ya, apa saja yang digunakan atau yang sering dicetak menggunakan tinta art paper itu adalah ya tadi stiker, ya, terus brosur, juga undangan, kartu ID card atau mungkin bikin pin gantungan, oleh-oleh souvenir, banyak macam seperti itu. Karena sifatnya itu dia bisa menempel di berbagai media yang licin. Nah, untuk kertas art paper sendiri ini memang harganya murah karena kertasnya tidak berpori, jadi kertasnya murah dan banyak dipakai untuk mencetak brosur sehingga kos cetaknya juga murah. Nah, tinta art paper ini juga bukan merupakan tinta standar pada printer inkjet. Jadi banyak teman-teman yang mungkin main percetakan
pasti sering dengar atau istilahnya menggunakan tinta art paper. Ya, tinta art paper ini pada dasarnya masih bisa digunakan pada printer inkjet atau inktank seperti printer Epson, di mana printer Epson itu print head-nya itu dia memiliki partikel atau nozzle yang cukup besar. Jadi lubang nozzle-nya dia cukup besar sehingga tinta yang berbahan dasar minyak seperti ini masih bisa digunakan pada print head printer Epson. Tapi tetap dengan ketentuan setiap penggantian perubahan tinta non-original itu menyebabkan resiko printhead tetap bisa macet atau clogging. Ya, jadi memang teman-teman harus juga cek jenis kualitas tintanya, mereknya, harganya itu juga pasti ada kualitas yang berbeda. Dan pasti juga perlu diketahui setiap penggantian tinta non-original itu menyebabkan garansi hangus atau void. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, kira-kira perlu nggak saya pakai tinta art paper ya untuk mencetak media-media seperti ini, atau lebih baik kita tetap menggunakan tinta standar, tapi kita ganti kertasnya yang bisa digunakan untuk mencetak brosur, karena masih banyak jenis kertas lain yang bisa digunakan menggunakan tinta original, dan juga ada cara-cara alternatif lain untuk mencetak dengan hasil yang sama. Oke? Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Ya, jadi teman-teman yang mungkin punya pengetahuan lebih di bidang percetakan, mau nambahin, kasih koreksi inputan, kira-kira jenis tinta apa atau media kertasnya atau seperti apa tinta yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman membuat printernya menjadi lebih kreatif, ya silakan di komen. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.